dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu untuk memberi salam satu. Yang
sekali lagi dalam kekekalanmu, dalam kekekalan kau berharga. Puji Tuhan, Yesus segala-galanya bagi kita. Tuhan memberkati. Ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau
kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kami percaya dengan tenang bahwa Tuhan menolong dalam kemuliaan nama Tuhan yang telah bawa kita ada sesuatu yang luar biasa pada pagi hari ini. Berkati Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kuasai kami dengan Roh Kudus dari istimewa hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan apa maksudnya Tuhan dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kami datang dengan berbeban berat lewat pujian pada pagi ini kami pulang mendapat sesuatu yang dari Tuhan dan firman Tuhan yang mengubah dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tersyukur dan terima kasih kami berdoa. Haleluya. Tadi kan pujian tadi menikmati Tuhan, ya, menikmati Yesus tentu dalam kekekalan dan sebagainya. Tapi pagi hari ini dengan tema firman Allah yang saya nanti akan sampaikan dan kita akan ikuti bersama, menikmati Tuhan dalam berkat-berkatnya, ya. Menikmati Tuhan dalam berkat-berkatnya. Sebelum saya uraikan firman Allah pada pagi ini, kita lihat dulu ayat pokok kita. Ayat pokok di Amsal pasal 10. Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 22 dengan tema menikmati Tuhan dalam berkat-berkatnya. Saya bacakan di dalam kasih Kristus, sudah bisa menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menikmati Tuhan dalam berkat-berkatnya itu artinya yang kita nikmati dalam Tuhan itu berkat-berkat yang juga dari Tuhan. Ya, sebab rupanya di Alkitab juga ada berkat jasmani, ada berkat lahiriah, ada berkat rohani, ya. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Dan itu sebagai anak Tuhan kita menyadari bahwa semua itu dari Tuhan. Selain nikmati berkat-berkat jasmani pada hari ini, puji Tuhan kita bisa ya bangun dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati apa yang kita bisa nikmati pagi-pagi, ya, mungkin teh panas. Ya. Saya sempat juga ada orang bertanya, Pak Jeli, kalau kira-kira ada bos narkoba, bandar narkoba, terus dia dekat sama Pak Joli, mau terima nak? Terima, duit kok ngawret. Ya, nah masalah itu dari mana itu apa caranya dia urusan dengan Tuhan, ya. Tapi di waktu dia kasih ke saya anggap itu berkat. Ya berkat ya kalau juga sejahat-jahatnya orang, seelek-eleknya orang, kalau Tuhan tidak gerakkan juga ya saya kira nggak mungkin juga. So bagi saya, bagi kita tentu anak Tuhan, segala sesuatu itu tidak ada yang kembali. Sampai ya tidak akan menambahinya. Sekuat seusaha-usahanya apa manusia mau berusaha mau jadi kaya, berusaha mau kerja, silakan. Tapi kalau memang belum waktunya atau tidak yang seperti apa dia harapkan, itu kita akunya berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita pinter atur uang, rajin menabung, ya mungkin ya oke lah. Tapi kita punya itu semua tidak ada yang kebetulan, semua dari Tuhan. Berkat-berkat yang kita terima itu dari Tuhan. Saya katakan tadi berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani merujuk pada hal-hal materi dan duniawi yang mendatangkan kebaikan fisik seperti kekayaan, makanan, pakaian, dan umur panjang. Itu termasuk berkat-berkat jasmani, sudah. Ya, berkat-berkat jasmani kita terima dari Tuhan yang mengarah kepada kebaikan. Ya, tentu seperti gambaran tadi merujuk pada hal-hal materi dan duniawi yang mendatangkan kebaikan fisik, ya seperti kekayaan, makanan, pakaian, dan umur panjang. Tapi di balik itu juga ada berkat yang dari Tuhan, ya juga berkat rohani. Satu buku artinya berkat rohani itu
kebaikan rohani yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Jadi ada berkat yang kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa nikmati, itu berkat jasmani. Tapi juga ada berkat-berkat rohani yang rupanya kebaikan rohani yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, namun dapat dirasakan dan dinikmati, termasuk karunia-karunia Roh Kudus ya, melalui Kristus, keselamatan, pemahaman dan pemahaman akan firman Tuhan. Itu bahagia kita dengar firman, tapi kalau kita tak mengerti, sama dengan kita kehilangan berkat. Kan ada kan banyak orang aduh, percuma kita tak dapat berkat. Makanya pengalaman berapa tahun saya selalu ajarkan kalau retret, kalau bisa bagian konsumsi itu ikut ibadah. Ya kasihan mereka memang sudah bekerja berusaha untuk menyediakan berkat jasmani untuk peserta retret, tapi mereka sendiri kehilangan berkat rohani. Tidak ada kesempatan untuk beribadah, tidak ada kesempatan untuk dengan firman, tidak ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Jadi ada bagian-bagian yang memang kita ya silakan mau masak-masak, mau siapkan makan, tapi jauh lali ya waktu ibadah. Jauh-jauh keluar kota sudah kedinginan, sudah ya 2-3 hari 2 malam sudah tinggalkan keluarga, tinggalkan rumah, terus datang di retret cuma masak-masak, tidak ada ya memang tujuannya baik. Ada makanya dia tidak juga ada Marta ada Maria gitu ya. Ada Marta ada Maria, tapi justru Tuhan bilang kepada orang-orang di sekitar dia, Maria sudah memilih yang terbaik, bukan Marta. Marta memilih sibuk dengan perkara jasmani itu baik, tapi yang namanya terbaik itu rupanya dalam penilaian Yesus Maria, sebab dia duduk di kaki Tuhan, dia dengar apa yang Tuhan sampaikan, sementara Marta ujung. Semuanya itu kita harus tahu dari Tuhan. Ya saya katakan tadi, modal orang dapat dari mana hasilnya, dia rampok, dia bandar judi, bandar ganja, wes pokoknya saya tidak minta gitu ya. Kalau saya tahu dia, baru untuk hoki dari narkoba, jalur itu malah kita datang dekat. Dia memang di tangan dari tangan dia mungkin ya dari kejahatan, tapi waktu dia sampai di tangan saya terima ini berkat Tuhan. Ya saya terima, saya ada orang bertanya segala usaha manusia itu diapa-apakan itu kalau bukan waktunya Tuhan, kalau bukan Tuhan yang bekerja, ya itu tidak mungkin. Menurut saya kita punya prinsip, bukan saya sebagai anak Tuhan, bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan segala sesuatu atas izin dari Tuhan. Kalau memang juga Tuhan tidak izinkan, sekalipun juga orang datang dan hasil dari berkat-berkat ini, berkat. Makanya ya puji Tuhan, ada beberapa jemaat yang setia dengan mengembalikan milik Tuhan. Tadi lihat, saya tahu dia tiap bulan sekian sesuai berkatnya itu. Tahu melonjak, misalnya biasanya 200.000, tahu-tahu 1 juta, misalnya. Itu saya tanya, jadikan kita kaya ya di Amsal pasal 10 ayat 22 tadi. Nah sekarang kita akan lihat. Tadi saya sampaikan ada berkat jasmani, berkat rohani. Dan sekarang kita akan lihat yang menentukan berkat jasmani yang kita nikmati dalam Tuhan atau berkat rohani itu yang menentukan Tuhan. Yang menentukan ya mungkin sudah dapat dari, makanya ada kalanya juga saya akan alami dan pelajari sumber-sumber yang sebenarnya maaf. Mau lihat orangnya juga kayaknya gak masuk hitungan, mau lihat kayaknya dia sendiri susah gini. Tapi kalau Tuhan yang bekerja ya. Tapi ada kalian juga saya ketemu orang, saya harapan pasti tahu tidak terjadi ya, seperti itu. Kan ada juga yang bukan jemaat sih, ada jemaat luar, orang minta tolong doa. Doakan kami jual ini jual itu di sini, tolong doakan supaya Tuhan kirim pembeli dengan harga yang baik gitu. Kita doakan doa. Tahu-tahu jadi ya apa yang dia rindukan terwujud, bahkan sesuai dengan apa dia mau, harga yang
Tapi setelah itu ya sudah. Nah, ucapan terima kasih aja enggak. Berdoa terus berdoa, dan akhirnya bukti nyata sudah. Hasil mereka ya alasan mereka menolak. Sekalipun juga waktu pindah ke Kupak Kerajaan nggak salah ya. Sampai juga di Kupak Kerajaan kan berapa itu Pak Haryono dipanggil Tuhan waktu itu. Tapi sementara itu Tuhan berkati anak-anak sudah besar, sudah kerja dan sudah berhasil. Ya puji Tuhan. Sekalipun juga saya katakan ya memang masih ada pergumulan juga, tapi sudah ada yang menghibur, sudah. Ada yang menghibur, ada juga yang ada juga nggak enak, ya ada yang senang, ada yang kurang senang, ada yang tapi kalau itu dari Tuhan, saudara. Dan nanti kita akan lihat contoh-contohnya, ya. Nah, sekarang kita akan lihat baik jasmani maupun rohani itu ditentukan oleh Tuhan. Tolong bisa dibaca, Seva mungkin bisa baca 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Seva, ya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya ada orang memang bilang, wah itu karena usaha saya bekerja. Oke. Tapi sekarang tahu juga Tuhan, nah kasih kesempatan kita sehat, kita bisa bekerja, ya mau dari mana? Mungkin sudah bisa bekerja, tapi kalau tidak ada waktu untuk bisa, nggak ada jalan untuk bekerja, bisa dalam keadaan sakit, itu tidak bisa. Tapi semua memang dari Tuhan. Dan memang secara lahiriah, ya gak kerja gak makan istilahnya. Ya kan? Matius 6 ayat 33, ya kita tahu ayat ini, ayat hafalan Na'wan katanya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain-lain, maka yang berkat-berkat jasmani itu, carilah dulu berkat rohani, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain ditambahkan. Maka yang berkat jasmani itu ditambahkan, berarti sudah ada, tinggal ditambah-tambahkan gitu. Tapi yang penting kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Di Tesalonika tadi, yang nggak bekerja ya nggak makan. Untuk carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, carilah dulu berkat-berkat yang tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan, bisa dinikmati. Ya, jadi kita belajar bahwa menikmati Tuhan itu dalam berkatnya, yaitu seperti itu. Ya, yang kita tahu semua itu dari Tuhan dan Tuhan yang tentukan. Dan sekalipun memang ada istilah juga manusia itu harus berusaha, gak bekerja yang gak makan. Tapi ada juga bahagian yang Tuhan ingat, carilah dulu kerajaan Allah, cari dulu berkat-berkat rohani, hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi baru kita dari pihak Tuhan tambahkan. Yang lain-lain itu berbicara soal berkat jasmani. Yang sudah ada ditambah, yang sudah ada ditambahkan setiap hidup kita. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Ini gambaran tentang kalau bukan usaha, kalau bukan dari Tuhan, ya itu tidak mungkin. Jadi bukan karena usaha kita. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Tampilkan kalau ya. Nyanyian Sarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Ya. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dengan segala susah dan usaha, silakan, puji Tuhan.
Tapi kita menyadari rohani kepada orang yang dikasihnya kok yang tidur, yang sedang tidur artinya apa ya? Bukan berarti tidur males gitu, enggak. Artinya tidur dalam arti tak berdaya. Gitu. Tidur yang artinya mau berbuat sesuatu rasanya kok ya gimana gitu. Tapi kalau memang itu Tuhan kehendaki dari Tuhan bisa bekerja. Jadi ini menggambarkan supaya mengingatkan kita supaya jangan ada di antara kita yang merasa, gitu ya. Dan seringkali saya gambarkan, kalau bukan saya, kalau bukan aku kok. Ada banyak orang yang sudah bersusah payah dapat puji Tuhan, rezeki, berkat, jadi orang kaya, tapi ujungnya tidak bisa menikmati. Maka ini tak boleh, ini tak boleh, ini tidak boleh. Maka ini, makanya saya seringkali ajarkan ke jemaat pelemahan ini, ke jemaat kalau di resepsi pesta mejaan itu meja. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sekali juga ada orang pintar bangun rumah, ada tukang yang terkenal, kalau bukan Tuhan yang ikut membangun, orang juga berjaga-jaga kota, security, waduh, saya pernah di satu perumahan itu, wah canggih sebenarnya, ya, satu pintu, terus lengkap dengan CCTV, dan waduh, di pos security itu tidak ongkap AC lagi ya. Di pos ada beberapa contoh dalam Alkitab ya, dengan waktu dengan singkat waktu aja kita lihat. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 13, Kejadian pasal 13 itu Abraham memulai dari yang kering, tetapi Tuhan memberkati Abraham. Ya, kita tahu cerita tentang kejadian Lot dan Abraham. Waktu mereka membeli satu area ya, Abraham ajak Lot, ayo naik di atas, kita naik di atas dulu. Terus pandang sekeliling. Lot bilang, saya sana, Pak De, pamannya ya, Pak De, aku yang sana, kan kelihatan hijau subur. Saya sana, ya sudah. Abraham kan orang tua sebagai paman, dia bilang, sudah. Jadi mana yang kamu pilih ya silakan aja. Kasih tandus sudah, gak enak, suasana gak enak. Tapi yang lo pilih itu bagus, hijau, pemandangannya masih subur. Ya sudah, kalau itu yang kamu pilih sudah. Yang kamu tidak pilih berarti paman punya. Jangan. Terus sudah lihat di Kejadian 13, justru yang diberkati Abraham. Dari tempat yang tidak masuk hitungan, dari tempat yang masuk akal, ya kering, rasanya tidak ada pertumbuhan, rasanya tidak ada kehidupan. Tapi kalau orang yang sebatas memandang, ya, dia pilih dengan mata jasmani, dia lihat Lot lihat bagus, ya lebih senang memilih itu. Itu yang kelihatan bagus, kelihatan indah, sejuk, yang masih hijau, subur. Ya sudah, ya sebagai orang tua Abraham mengalami, sudah kamu pilih itu berarti aku yang ini, gak apa-apa. Tapi ada Tuhan di sana, ya, ada Tuhan yang ikut, bukan kebetulan. Memang Tuhan. Ada kadang memang tempat kita lihat dengan mata menyenangkan, tapi kalau bukan dari Tuhan dia apa-apa tidak bisa. Ya. Ada juga yang kelihatan, kami bisa pada saksikannya kalau kontrak rumah, cari kontrak. Sebelum kami masuk, saya sudah keliling waktu pagi, kira-kira pagi suasana kayak apa. Dan saya sudah ada rumah kita ijar, ya kira-kira 5 meter dari situ saya duduk, saya perhatikan. Kalau siang kayak apa? Kalau malam, ya, jadi survei. Karena kalau orang bebas sudah ada sasaran, tapi tadi di Kejadian 13 Abraham memulai dengan tempat yang kering, yang tidak masuk akal, tapi Tuhan juga berkati. Akhirnya Tuhan berkati. Yang kedua,
Kejadian 26 ayat 1. Kita perhatikan di zaman Ishak ya. Di zaman Ishak terjadi kelaparan. Waktu zaman Ishak bangsa Israel mengalami kelaparan besar-besaran. Tapi di Kejadian pasal 26 tadi ayat 12 sampai 13 Tuhan tetap pelihara Ishak. Tuhan memberkati Ishak. Di Kejadian pasal 26 ayat 1 terjadi kelaparan, tapi di balik itu Ishak dipelihara Tuhan. Jadi keadaan dunia bisa bergoncang, situasi kondisi apa bisa ini, tapi sebagai anak Tuhan kita tetap dipelihara Tuhan. Ya, sabarnya juga sekalipun kita dengar, waduh, ada berita-berita Indonesia begini, Indonesia ada, tetap ada. Sekalipun di suasana kelaparan kita ya dengan caranya Tuhan. Nah itu maksudnya menikmati Tuhan dalam berkat-berkatnya. Terus contoh ketiga, Ayub pasal 42 ayat 6 dan ayat 10. Ya. Ayat 6 dan ayat 10 kita tahu tentang Ayub. Ya. Waktu Ayub Ayub 42 ayat 7 dan sampai 16 itu cerita tentang Ayub dan Tuhan proses dengan semuanya habis segalanya. Tahu di Sirna hilang semua anak 10, 7 laki, 3 cewek mati semua. Orang-orang yang dekat dengan dia menjauh semua. Sampai istri orang yang paling dekat juga disuruh mengejek, mengolok ayah Allahnya. Sampai seperti itu. Tapi puji Tuhan, dia ayat Ayub 42 ayat 6 sampai 10, Ayub menyesal, berdoa dan Tuhan pulihkan. Tuhan berkati. Tadinya sempat Tuhan izinkan kita tahu bersama penderitaan Ayub itu, wah luar biasa saudara. Dia tadinya orang kaya, orang soleh, seorang saleh yang kata firman Allah menjauhi kejahatan. Tapi terbukti juga dia sempat borok dari ujung kepala sampai telapak kaki. Anak mati begitu aja, hartanya habis semua, orang-orang menjauh. Tapi puji Tuhan di Ayub 42 ayat 6 sampai ayat 6 dan 10 dia menyesal dan dia berdoa minta ampun dan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan kata Alkitab 10 kali lipat. Kulitnya yang tadinya penuh borok-borok Tuhan jamah 9 waduh cemerlang glowing. Nah, 10 kali lipat dari sebelumnya. Anak-anak keluarga dipulihkan Tuhan, dikembalikan, hartanya dikembalikan. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Ya, kalau di tentang Ishak tadi di Kejadian pasal 20 dan Tuhan memberkati dia di ayat 12 dan 13, dan di Kejadian 12-13 itu Ishak suka menabung. Ya, di tengah-tengah kelaparan, bangsa Israel ditimpah dengan kelaparan besar. Di balik itu masih ada Ishak dan keluarganya yang suka menabung. Bayangkan. Orang di tengah kesusahan, orang di kelaparan, dia suka berbagi-bagi malah. Tapi kita lihat di Kejadian pasal 28 12 sampai 13, Ishak suka menabung dan meskipun sangat diberkati, tetapi tidak membangun istana yang memang, tetapi hanya memasang kemah. Nah, tidak seperti zaman sekarang baru mungkin developer ya bangun rumah, bangun real estate sebagainya, sederhana. Tapi Ishak dan rekan-rekan dan keluarga masih bisa berbagi, masih bisa menabung. Nah, orang kalau pikir kalau usah Ishak sampai juga perlu, ya mungkin dia perlu, dia keluarga dalam keadaan kelaparan, tapi berusaha dia mau menabung. Dan puji Tuhan, rupanya kita katakan tidak ada tuayan tanpa ada tabungan. Saya juga kaget beberapa waktu lalu, saya ada orang kata cara-caranya dan pemurah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi
Kita mau belajar, kita mau menikmati Tuhan dalam berkat-berkatnya. Berkat-berkat apa yang kita nikmati? Jasmani dan rohani, yang tentunya kita tahu juga semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Ya. Dan ada yang kebetulan. Segala sesuatu kalau Tuhan izinkan, semua Tuhan izinkan dan untuk menjadi bagian kita. Ada juga yang kita sudah harapkan, kepengen, sudah mau ini, tapi kalau bukan bagiannya Tuhan untuk kita, ya bisa. Ya apa-apa no. Ya dulu ya ibu gembala juga mainnya orangnya semangat ya. Pada pagi hari ini menjadi satu satu tekanan, satu peringatan buat saudara. Segala sesuatu kita nikmati dalam Tuhan, silakan menikmati. Ya, dan kita terima itu semua dari Tuhan, semua dari berkat Tuhan, semua dari atas izinnya Tuhan. Kalau Tuhan juga nggak izinkan sekalian kita mau mengurus, kita mau berjaga-jaga kota, kita mau membangun rumah, kalau Tuhan tidak ada di sana, nggak mungkin sudah. Jadi seperti itu. Dan sesuatu kita boleh lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkata sekarang, Tuhan berkata firman-Nya. Saya tahu apa sudah masuk Israel ya, lanjutan ini.
berkat-berkat-Mu buat orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, yang senantiasa mengasihi Tuhan, yang senantiasa tunduk akan perintah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami mau senantiasa melakukan. Engkau telah pilih kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh mengerti, yang senantiasa mau belajar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa firman yang disampaikan, oh Tuhan, suara Tuhan yang kami dengar adalah ada maksud dalam kehidupan kami, supaya kami boleh senantiasa semakin hari semakin terima akan firman-Mu, semakin mengerti akan firman-Mu, dan kami mau belajar berbuat sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tolong hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih hari lebih indah lagi ya Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam melayani pekerjaan-Mu, dimanapun hamba-Mu Engkau pakai. Biarlah banyak jiwa dimenangkan, dikuatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah mengalami berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau belajar berbuat yang terbaik. Tangan kami terulur untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami sudah mengalami berkat-berkat yang Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami siap, oh Tuhan, menerima dan alami berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan sebelum kami pulang, Tuhan kami berkati yang sudah melayani, baik sound leader, para singer, pemain musik, yang menangani LD proyektor, pengelola listrik, sound system, penerima tamu, petugas kolektor, dan semua yang sudah ambil bagian pada pagi ini. Tuhan berkati, Engkau pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Gerejamu baik Nafiria Poma maupun Kupang Kerajaan, sepanjang minggu berjalan ini Tuhan tolong supaya mulai berjalan baik, dalam kegiatan aktivitas dalamnya mereka masuk jadwal pelayanan semua mulai dengan sungguh-sungguh setia mengerjakan tugas dan menjawabnya. Berkat-berkat Allah terus menyertai
Berdoa juga buat ibadah raya minggu pagi mau sore besok, minggu depan. Tuhan tolong. Dan dilayani oleh hamba Tuhan dari Banggai, Sulawesi Tengah. Tuhan tolong dimanapun dia berada saat ini dan sampai pada minggu depan. Kau bentuk dan jadikan dia berkat bagi kami jemaat Tuhan yang ada. Punya pergumulan hamba-Mu yang sedang merawat anaknya di kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan atur supaya seperti apa yang Engkau inginkan dan segala apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang cukupkan semua. Terima kasih kegiatan aktivitas jemaat Tuhan. Supaya bapak ibu rumah tangga, pemuda-pemudi remaja, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, apapun yang mereka kerjakan, usaha, apa yang mereka usahakan, Tuhan berkati, membuka jalan, beri kesehatan, beri kekuatan, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Berdoa juga buat beberapa jemaat yang tidak bisa hadir pagi ini dengan ada pergumulan, ada kebutuhan, keperluan, atau ada kegiatan. Terlebih Ibu Uris keluarga sampai mereka sedang mengantar sampai kembali ke Surabaya, dan selamat dari Tuhan. Berdoa mereka yang sakit, Kau lawan jamaah, Pak Nasan, Pak Yohanes, bahkan juga buat hamba-Mu Pak Dwi yang sedang dalam proses-proses pemulihan. Pak Teguh juga dalam keadaan lemah, kaki seringkali sakit. Tuhan tolong, misalkan mereka dalam tangan Tuhan. Tante Eti juga jamaah Tuhan, bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Dengan tubuh yang sehat kuat, semua tetap setia untuk bersandar, berharap pada Tuhan. Berkat-berkat Allah ada menyertai. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar ada kantin sukacita dari panitia. Kau tolong jemaat Tuhan juga ambil bagian di dalamnya. Kau berkati, bahkan Bu Haryono, Bu Titi yang menyediakan apa yang kami dapat nikmati, kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Berdoa buat bangsa negara, keadaan situasi kondisi hari-hari ini, pemerintahan kami Tuhan tolong. Kau berikan, curahkan keselamatan-Mu, sejahtera kota, sejahtera kami, dan itu menjadi bagian kami semua. Gereja-gereja, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada juga Tuhan sertai. Dan doa kami Bapa, ampuni salah dosa kesalahan kami, ampuni orang bersalah kami, dan segala bentuk pengorbanan persembahan jemaat Tuhan yang beri persembahan, yang memberikan milik Tuhan, ucapan syukur dan apa yang mereka kerjakan di uang kami. Dan Kau sumber berkat, Kau buka tikap langit, pintu surga terbuka. Tuhan yang hidup dan kehidupan jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami, dan saat kami akan pulang kembali ke tempat masing-masing, yang jauh dekat perjalanan, yang jalan kaki, naik kendaraan apa saja, semua boleh disertai Tuhan, tiba di tujuan yang selamat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Mari dari jemaat kita akan kedua tangan dengan iman, arahkan di depan hadirat Allah dengan ucapan syukur dan sukacita Tuhan. Kita pulang dengan berkat, damai sejahtera, kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa, cita kasih, keselamatan, kekuatan, kesehatan, dan Kristus Yesus Tuhan dari bersama kami, serta mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan kembali, sampai selama-lamanya. Pulang dan bawa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.